Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Kang Sofwan, dalam mata kuliah Landasan Pendidikan. Baiklah teman-teman sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mencoba membahas tentang yang pertama definisi landasan pendidikan dan yang kedua jenis-jenis landasan pendidikan. Pertama, definisi. Landasan pendidikan adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan. Landasan pendidikan ini dapat diartikan juga sebagai asumsi-asumsi dasar untuk menganalisis kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek pendidikan dalam rangka membangun atau mengembangkan pendidikan. Selanjutnya, terdapat beberapa jenis-jenis landasan pendidikan. Ada 4 jenis landasan pendidikan. Yang pertama, landasan religius pendidikan. Yang kedua, landasan filosofis pendidikan. Yang ketiga, landasan ilmiah pendidikan. Dan yang keempat, landasan yuridis pendidikan. Mari kita sama-sama mencoba memahami lebih jauh lagi tentang jenis-jenis landasan pendidikan tersebut. Yang pertama, landasan religius pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari ajaran agama. Untuk kemudian asumsi tersebut dijadikan sebagai titik tolak dalam membangun atau mengembangkan pendidikan. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa ajaran agama itu memiliki nilai-nilai yang agung, nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai yang mulia, nilai-nilai yang positif. Yang keseluruhan nilai itu semestinya harus ada dan harus dijadikan sebagai dasar atau sebagai pokok dalam membangun pendidikan, baik dalam wilayah kebijakan untuk dipatuhi atau dalam wilayah praktek-praktek pendidikan untuk kemudian dapat diadaptasikan oleh seluruh stakeholder pendidikan. Selanjutnya yang kedua ada landasan filosofis pendidikan. Adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang kemudian asumsi tersebut dijadikan sebagai titik tolak dalam membangun dan mengembangkan pendidikan. Nah, kalau kita berbicara tentang filosofis pendidikan, maka erat kaitannya kita pun akan membahas tentang filsafat atau aliran-aliran yang ada dalam filsafat itu sendiri. Aliran-aliran dalam filsafat itu ada berbagai macam. Ada aliran idealisme, aliran realisme, aliran pragmatisme, aliran empirisme, dan lain sebagainya. Nah, landasan filosofis pendidikan tidaklah satu ragam saja. Akan tetapi berbagai macam aliran ada di dalam landasan filosofis pendidikan, sebagaimana ragamnya aliran dalam filsafat. Oleh sebab itu, dikenal adanya landasan filosofis pendidikan idealisme, landasan filosofis pendidikan realisme, landasan filosofis pendidikan pragmatisme, landasan filosofis pendidikan empirisme, dan lain sebagainya. Kita ambil salah satu contoh landasan filosofis pendidikan tersebut. Untuk kemudian kita analisis apa implikasinya terhadap pendidikan. Contoh ada aliran realisme. Mereka berpendapat bahwa pengetahuan yang benar itu diperoleh manusia melalui pengalaman atau penginderaan. Maka implikasi dari pemikiran realisme itu mengutamakan metode mengajar yang memberikan kesempatan kepada para siswa untuk memperoleh pengetahuan melalui pengalaman langsung. Misal melalui observasi atau melalui praktikum
dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, landasan ilmiah pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari disiplin ilmu tertentu untuk kemudian dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam membangun dan mengembangkan pendidikan. Nah, teman-teman, banyak sekali rumpun keilmuan dalam wilayah ilmu itu sendiri. Ada ilmu tentang psikologi, ada ilmu tentang sosiologi, ada ilmu tentang antropologi, ada ilmu tentang ekonomi, ada ilmu tentang sejarah. Nah, rumpun ilmu ini kemudian masing-masingnya dijadikan sebagai landasan dalam pendidikan. Karena rumpun ilmu-ilmu tersebut memiliki corak pemikiran-pemikiran atau memiliki telaah-telaah khusus dari masing-masingnya. Seperti contoh, landasan psikologi pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah psikologi yang dijadikan sebagai titik tolak pendidikan. Contoh, setiap individu mengalami perkembangan secara bertahap, dan pada setiap tahap perkembangannya, setiap individu itu memiliki tugas-tugas perkembangan yang harus diselesaikan. Otomatis implikasi pada wilayah pendidikan, pendidikan mesti dilaksanakan secara bertahap juga. Tujuan dan isi pendidikan mesti disesuaikan dengan tahap dan tugas perkembangan peserta didik. Kemudian selanjutnya ada ilmu sosiologi. Nah, dalam landasan sosiologi pendidikan itu merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah psikologi yang kemudian dijadikan sebagai titik tolak pendidikan. Contoh, di dalam masyarakat yang menganut stratifikasi sosial terbuka, terdapat peluang besar untuk terjadinya mobilitas sosial. Adapun faktor yang memungkinkan terjadinya mobilitas sosial itu antara lain bakat dan pendidikan. Implikasinya terhadap pendidikan, para orang tua rela berkorban membiayai pendidikan anaknya dengan menyisihkan kebutuhan hidup sekunder lainnya agar kedudukan status sosial anak mereka dapat naik dalam tingkatan anak tangga sosialnya. Kemudian, landasan antropologi pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kebudayaan masyarakat di berbagai daerah. Misalnya, sistem mata pencaharian, kemudian bahasa, kemudian kesenian, dan lain sebagainya. Nah, mengimplikasikan perlu diberlakukannya kurikulum muatan-muatan lokal karena background daripada budaya yang dimiliki oleh peserta didik itu berbeda-beda dan kita pun harus menyesuaikan dengan perbedaan itu. Kemudian, landasan ekonomi pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah ekonomi yang dijadikan sebagai titik tolak pendidikan. Contoh, kalkulasi ekonomi selalu berkenaan dengan modal, kemudian produksi, distribusi dan persaingan, untung atau laba dan rugi. Implikasinya terhadap pendidikan, maka pendidikan dipandang sebagai penanaman modal pada diri manusia atau biasa disebut human investment untuk mempertinggi mutu tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan produksi. Selain itu, pemilihan sekolah atau jurusan oleh seseorang akan ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan biaya atau modal yang dimilikinya. Prospek pekerjaan serta gaji yang memungkinkan diperolehnya setelah lulus dan bekerja. Jika sekolah ingin laku,
atau banyak memperoleh siswa, maka harus mempunyai daya saing yang tinggi dalam hal prestasi. Nah, kemudian selanjutnya ada landasan yuridis pendidikan. Adalah landasan hukum atau yuridis pendidikan ini berasumsi atau memiliki asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian aturan-aturan tersebut, hukum-hukum tersebut, atau kebijakan-kebijakan yang berlaku tersebut dijadikan sebagai titik tolak dalam membangun dan mengembangkan pendidikan. Contoh, di dalam Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 6-nya, setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Pasal 34-nya pun demikian. Nah, implikasinya terhadap pendidikan, kepala sekolah dasar atau panitia penerimaan siswa baru di SD harus memprioritaskan anak-anak atau pendaftar berusia 7 tahun untuk diterima sebagai siswa daripada anak-anak yang baru mencapai usia 6 tahun. Karena itu, panitia penerimaan siswa baru perlu menyusun daftar urut anak berdasarkan usianya, baru menetapkan batas nomor urut pendaftaran yang akan diterima sesuai kapasitas yang dimiliki oleh sekolah itu sendiri. Nah, teman-teman, itulah seputar definisi pendidikan dan jenis-jenis landasan pendidikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.